sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridat wasiri syarifi sairil asma'i wa sifat. Yang saya hormati, saya banggakan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, Bapak Edi Kurniadi, semoga beliau sehat selalu. Yang saya hormati Kepala Intako Tanggulangin Mas Zainul Arifin. Yang saya hormati juga Ketua BPC HIPMI Sidoarjo Mas Dian Velani. Tugasnya Mas Dian ini harusnya lebih banyak lagi karena banyak yang harus lebih banyak disadarkan. Jadi tidak ada cerita negara maju kalau kemudian pemudanya tidak maju. Tidak ada cerita kabupaten bisa maju kalau pemudanya tidak maju. Bahkan tidak ada cerita partai politik misalkan bisa maju kalau kemudian pemuda di dalamnya tidak maju. Dan otomatis tidak ada cerita ada usaha yang bisa relevan dengan zaman kalau kemudian meninggalkan pemuda atau pemuda di dalamnya tidak mau maju. Sehingga tugas BPC HIPMI ini masih panjang dan acara seperti ini harus diklon yang lebih banyak lagi. Yang saya hormati juga Ketua Lintang Songo Foundation Mas Dimas Zakaria, kemudian para narasumber ini untuk menghormati saya baca satu persatu. Yang saya hormati Bapak Aditya Risni Wahana selaku Head JNE Sidoarjo. Ini cabang ya, kepala cabang, cuma jadi keren gitu aja. Jadi harus dibahasa Inggriskan. Kalau Watu Ireng kafe namanya Watu Ireng nggak laku, tapi kalau Blackstone laku. Kalau pinggir kali belum laku, kalau Riverside laku. Nah ini ditiru ini sama JNE. Yang saya hormati Mas Sony Kurniawan selaku seller mentor Shopee. Yang saya hormati Mas Alvin Naduma ya, coach TikTok apa ini ya, coach TikTok selling. Ini ajudan tulisannya Jawa lagi ternyata. Yang saya hormati Mas Agung Raharja, ini dari HIPMI. Ini juga yang punya Flika ya, Flika Bag ya. Nah, ini contoh pemuda yang sukses dan saya yakin semua juga bisa mengikuti beliau. Tepuk tangan untuk beliau. Yang saya hormati Bapak Romario Sumarli, Facebook advertiser ya, serta semua undangan seminar yang saya banggakan. Kami ingin mulai dari data bahwa UMKM itu punya potensi yang sangat besar, punya kekuatan yang sangat besar karena PDB produk domestik bruto nasional ini 60%-nya adalah berawal dari UMKM. Jadi 60% pergerakan uang di Indonesia ya karena UMKM. Tetapi angka itu adalah peringkat 75 dari 137 negara di dunia. Bayangkan kita ini nomor 75 sedunia itu bisa mengatrol 60% produk domestik bruto nasional. Dan yang lebih miris lagi, kita ini nomor 6 dari 10 negara ASEAN UMKM-nya. Jadi kalau kemudian negara ingin maju, tidak lain tidak bukan ya majukan UMKM, semuanya akan ikut maju. Jadi Cina bisa besar itu bukan karena korporasi-korporasi besar itu, bukan. Ini semua ya karena UMKM yang kemudian supporting pada korporasi besar itu. Jadi angkanya ini miris sekali. Kita ini gerakkan ekonomi nasional 60%, tetapi di dunia kita masih peringkat 75. Andaikan kita naikkan jadi peringkat 60, ini persentase 60%-nya pasti naik. Nah, sehingga pertama potensi yang besar bahwa UMKM ini penggerak
perekonomian nasional dicatat dahulu. Yang kedua, ingin kami mulai data juga. Ini hasil penelitian dari Menteri Koperasi dan UMKM Pak Teten Mas Duki di tahun 2019. Jadi penyakitnya UMKM itu dipetakan pasti ada 3. Yang pertama, 51% penyakitnya UMKM itu pasti faktor pembiayaan dan permodalan. Itu pasti. Itu versi tahun 2019. Kalau kita lihat ya member-member lah, agak jauh lah. 34% penyakitnya UMKM itu masalah pemasaran dan digitalisasi. Model seperti ini yang dibutuhkan. Nggak tahu pasarnya di mana, taunya produksi, jualnya nggak bisa, akhirnya muncul McLaren itu. Ini serius. Jadi permasalahan UMKM kedua 30% dicatat ini yang muda-muda ini. Itu pasti karena pemasaran dan pasar yang nggak jelas. Termasuk di dalamnya ada digitalisasi. Oleh karena itu HIPMI Sidoarjo harus bangkitkan ini, minimal acara seperti ini mengikis angka 34% penyakit yang ada di UMKM. Kemudian ada lagi 8%-nya. 8% penyakit UMKM ini karena bahan baku. Nah, kalau ditanggulangin ini agak tinggi nih angka ini. Mulai dari kulitnya kah, mulai dari pernik-pernik kecil ini kah, dan sebagainya. Ini kalau di nasional hanya 8%. 5%-nya yang lain-lain, misalkan perizinan dan sebagainya. Kami ingin sampaikan bahwa penyakit 3 besar ini tidak bisa dituntaskan sendiri oleh pemerintah kabupaten. Penyakit pertama, dan ini tak declare, dan saya harapkan Intako besok madep ke Direktur Delta Arta. Silaturahmi di sana, audiensi di sana, kami pastikan bahwa masalah pertama 50% terkait pembiayaan dan permodalan. Intako dan 200 UMKM yang ada di bawahnya akan mendapatkan prioritas dapat kurda sayang dengan bunga hanya 0,25%. 0,25%, murah banget, sudah cari di mana susah itu. Termasuk juga HIPMI kalau kemudian berkenan ngadep Delta Arta, silaturahmi di sana. Yang kedua, 34% permasalahan karena tidak tahunya pasar, marketingnya tidak jelas, tidak tahu cara pemasaran dan sebagainya. Lah, guna seperti ini HIPMI harus di barisan terdepan. Pak Kepala Dinas juga sama, memfasilitasi anak muda ini. Jangan sampai UMKM di Sidoarjo isok produksi tok mari ketemu McLaren. Ada kerupuk yang sudah bisa, ini serius ini. Ada kerupuk yang selama ini tak sebut aja ya. Kerupuk ini dari ikan yang saya belum pernah ketemu juga. Ikannya ikan payus, banyak duri dan sebagainya, tetapi sangat gurih sekali. Ternyata kerupuk ini ekspor sampai di Inggris. Ternyata si pengekspor ini tidak tahu ikan payus, gak tahu cara buatnya, dia hanya ambil dari UMKM Sidoarjo, di packaging sing apik, didol nang Inggris. Apa kerja orang ini? McLaren, makelar. Lo ket mau ngomong McLaren gak ada sing paham. Lah job makelar ini besar sekali, dan saya yakin Tanggulangin juga bagian dari situ. Kenek job McLaren, bagian jahit deh, bagian garap deh, dicukuk uang tok, di branding dan sebagainya. Akan menjadi nilai tambah yang produktif kalau kemudian UMKM sendiri bisa memasarkan itu.
Termasuk kemarin Sidoarjo menjadi juara 1 tentang P3DN, peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Kita nomor 4 se-Indonesia, yang mengalahkan kita di atas semua hanya kota-kota besar. Itu pun karena dia beli barangnya sendiri. Kalau di atas nama kabupaten, kita nomor 1 se-Indonesia. Lah, saya harapkan UMKM ini juga sama. Besok ada e-katalog tuh, e-katalog, daftar di sana. Dan saya yakin kalau kemudian ada tas Tanggulangin 17.000, 25.000, gak usah. Jangan mau, jujur ya ini ya pribadi ya, saya itu miris kalau dengar sampean jadi buruh buat tas dan dibayar per tas hanya 2.000 rupiah. Aku sudah dengar itu. Jadi buruh buat, itu bukan pengrajin, itu buruh. Akan menjadi indah kalau kemudian pengrajin juga jadi sellernya dan jualnya juga hanya di digital tadi. Tepuk tangan untuk kita semua. Lah, perkara digital ini tidak bisa selesai kalau kemudian pemudanya pasif. Kalau pemudanya pasif, paling angel iku muruki wong tua, bro. Paling angel iku muruki wong tua, apa meneh wis kadung anake sarjana kate muruki bapak iki gengsi. Ini juga masalah. Tetapi saya harapkan kalau jenengan hanya diam dan tidak memberikan contoh itu, maka dia tidak tahu seberapa kuat market digital ini. Sidoarjo kemarin itu juara 1 nasional, dan saya yakin ini bisa akan ditekan lagi. Kenapa? Kita ini pusat produksinya di sini. Kemarin ini yang HIPMI pasti ikut. Jadi waktu kita yang di Surabaya, ada apa itu nama acaranya itu? Surabaya Business Forum itu ya. Ingat nggak kalau saya itu lihat sepatu, ngobrol-ngobrol sama Mas Erik Lama, itu membahas rego sepatu UMKM dia 60.000, harganya 60.000. Pas tak tanya di salah satu penghasil sepatu model kayak gitu, hasilnya kalau di Sidoarjo itu 40.000. Aku curiga jangan-jangan Surabaya ini McLaren-nya sih toh. Serius, karena wong Surabaya tidak punya keahlian itu terbatas banget. Jenengan ini penguasa sudah lama berkecimpung dan sebagainya, tetapi terkadang hanya menjadi alat seseorang untuk dimaklari di dalamnya. Sehingga saya harapkan angka 34% penyakit UMKM terkait dengan masalah pasar, promosi dan sebagainya lewat forum seperti ini nanti dikikis. Saya ucapkan terima kasih kepada semua narasumber. Yang terakhir masalah bahan baku ini agak pelik juga. Bahan baku ini agak pelik karena wilayahnya nasional mungkin ya, terkait ekspor import dan sebagainya. Tetapi kalau ada kajian yang menguatkan akan kami sampaikan juga ke pusat. Selanjutnya yang bisa kami sampaikan bahwa digital marketing adalah ujung tombak penjualan hari ini. CEO besar Amazon itu jadi orang terkaya, termasuk terkaya di dunia. Kerjanya apa? McLaren, serius. Jual apa dia? Tidak ada. Dia hanya fasilitasi orang jualan. Fasilitasi orang jualan sama dengan ini fenomena terus berubah. Sehingga saya harapkan pemahaman terkait digital marketing ini harus diperkuat. Kami ingin sampaikan ada survei menarik di Wizo State of Marketing. Jadi dia punya kajian yang menarik bahwa digital marketing terutama video hari ini, trennya tren TikTok dan sebagainya ini, yang muda-muda saya yakin kalau malam ini nggak tidur yang gelek iku gak nge-reel nang Instagram dan sebagainya. Sama semua kita ini di zamannya lah. Dari Wizo itu membuat satu survei bahwa
investasi di dunia digital marketing dalam tanda kutip video, ROI-nya itu 87% mengatakan sepakat mendapatkan investment yang sama. Jadi ROE ini ono ROE, gua tahu titik-titik lah. Jadi ROE return of equity, ada ROI return of investment dan sebagainya. Jadi kalau dia invest, katakan buat video, kenanya 1 miliar, bagus hasilnya, di deliver, sebenarnya efeknya sepadan, dan ini disetujui 87% yang disurvei. Saking kuatnya digital saat ini, sampai ROI-nya ini 87% mengatakan sepadan. Nah, ini sing rada sepuh-sepuh, rada guyung-guyung, ya bingung, iki opo iki Pak Bupati ngomong apa? Intinya adalah tidak ada rugi sama sekali. Dan tidak ada rugi kalau sampean kemudian belajar di sini, duduk di sini, nambah kapasitas di sini. Tidak ada ruginya. Yang terpenting adalah sampean pulang dari sini mau praktek, mau melakukan, dan ada action di sana. Ojo kemudian sih yo, oh engko aku lek kamera api ae lek wis ganti iPhone Pro 13. Iki engko aku lek wis ganti, wah kesuwen sudah. Yang terpenting setelah ada kegiatan seperti ini adalah turun, pulang, ini langsung jalan. Selanjutnya yang bisa kami sampaikan bahwa apa yang kita kerjakan hari ini juga termaktub di RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 tahun 2026 untuk mengadvokasi 200.000 UMKM. Kalau di usaha kecil mikronya 169.000. Ini angka yang sangat banyak. Advokasi itu wajib dari pemerintah kabupaten karena ada program 20.000 UMKM naik kelas, yang nggak berizin jadi berizin, yang nggak punya PIRT misalnya jadi punya, yang nggak punya halal jadi punya, dan sebagainya dan sebagainya. Dan ini akan menjadi mubadir, perizinan itu akan menjadi mubadir dan musproh kalau kemudian tidak diikuti acara-acara seperti ini, peningkatan kapasitas dan sebagainya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, sukses semua untuk kita bersama. Tugas besar menunggu kita semua, dan acara ini sebenarnya bukan untuk HIPMI, bukan untuk Pak Kepala Dinas, tetapi kenaikan kapasitas ini adalah untuk jenengan sendiri, untuk keluarga jenengan sendiri, untuk masyarakat sendiri, dan ujungnya adalah untuk kebanggaan Sidoarjo kita bersama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, seminar digital marketing hari ini secara resmi kami nyatakan dibuka dan dimulai. Mohon maaf kalau ada salah kata, terutama yang agak sepuh-sepuh ini, rel mengopo dikira rel kereta gitu ya, atau apa, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi saya yakin karena ini banyak yang pemuda, intinya Bapak, bahwa acara seperti ini wajib, perubah paradigma itu wajib, mengeksekusi paradigma yang baru juga akan wajib. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Akhirul kalam, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.